Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih sudah mampir-mampir di channel aku. Di video kali ini aku mau cerita tentang sebuah treat yang konon viral banget dan difilmkan di layar lebar, yaitu KKN di Desa Penari. Loh, kok udah lama banget baru dibahas? Iya, memang udah lama ya teman-teman. Tapi kan aneh baru serius garap YouTube baru-baru ini. Sebelumnya kan belum ya. Dan kenapa aku angkat cerita ini? Ya karena aku ngerasa cerita ini beneran berkesan banget buat aku waktu itu. Tahu nggak, dulu pas pertama kali aku baca ceritanya, aku tuh selama beberapa hari sampai nggak berani ke belakang sendirian kalau malam. Segitunya ya. Nah, di cerita ini kan sebenarnya totalnya ada 3 versi ya. Versi Nur, versinya Widya, dan Mas Ilham. Di video ini aku bakalan gabungkan dari versi Nur dan Widya aja. Untuk Mas Ilham, karena bukan Simple Man sendiri yang nulis, jadi mungkin aku pisahin aja kali ya. Sebenarnya sih panjang banget ceritanya, dan ini aku udah coba rangkum, tapi kayaknya masih panjang banget. Biar kalian gak bosen dengerin aku, nanti mungkin aku jadikan 2 video, tapi ya lihat aja dulu sepanjang apa video ini. Ya aku usahain jadi 1 lah ya. Nah, jadi yang ikutan KKN di sini ada 6 orang, 3 laki-laki dan 3 perempuan, yaitu Ayu, Nur, Widya, Bima, Wahyu, dan Anton. Katanya sih sebenarnya 14 orang ya, tapi yang diceritain hanya 6 aja. Untuk mempersingkat aja mungkin. Di akhir 2009, mahasiswa angkatan 2005-2006 dari sebuah universitas di Jawa Timur melaksanakan kegiatan KKN, kuliah kerja nyata, sebagai salah satu syarat sebelum mengerjakan skripsi. Diawali dengan observasi yang dilakukan oleh Nur dan Ayu. Mereka berdua diantarkan oleh Mas Ilham yang tak lain adalah kakaknya Ayu. Nah, saat observasi itu sebenarnya Nur udah merasa gak enak, kayak ngerasa ada firasat aneh dan gak wajar gitu. Ditambah lagi di saat perjalanan menuju ke sana, ada seorang pengemis tua yang memberi isyarat agar jangan meneruskan perjalanan ke desa itu. Jadi desanya itu berada di dalam hutan dan jalannya tidak bisa dilewati oleh mobil. Jadi mereka dijemput oleh warga desa menggunakan sepeda motor. Saat melewati hutan, Nur melihat ada sesosok wanita yang sangat cantik dengan kilatan mata yang sangat tajam sedang menari di atas batu hitam sambil tersenyum ke arah Nur. Gak lama wanita itu menghilang dan Nur tersadar bahwa ia sedang disambut oleh makhluk selain manusia. Sampai di desa yang dimaksud, mereka pun menuju ke rumah Pak Kepala Desa yang bernama Bapak Prabu dan mengutarakan maksud kedatangan mereka ke sana. Ternyata Pak Prabu menolak, tidak mengizinkan mereka untuk melakukan kegiatan KKN di desa itu, tapi dirayulah oleh Ayu dan Mas Ilham. Singkat cerita, akhirnya diperbolehkan. Sebelum pulang, Ayu dan Nur berkeliling sebentar untuk melihat keadaan desa. Mereka akhirnya tahu proyek apa yang bisa mereka kerjakan di situ. Di tengah mereka merundingkan proyek itu, tiba-tiba Nur terdiam ketika melihat ada sebuah batu yang ditutupi kain merah. Di atasnya ada sesajen lengkap dengan kemenyannya. Di atasnya ada sosok hitam dengan mata picing merah menyala, kulit penuh bulu, dan ada tanduk kerbau juga. Nur dan makhluk itu saling bertatapan. Langsung deh Nur buru-buru mengajak Ayu pergi dari situ. Gak lama mereka pulang ke kota untuk persiapan keberangkatan. Jauh hari sebelumnya, salah satu anggota grup KKN ini yang bernama Widya pamit nih sama orang tuanya. Ibunya merasakan ada firasat yang gak enak. Apa gak ada tempat lain? Di sana tuh hutan semua, gak baik untuk ditinggali manusia. Tapi karena sudah observasi dan persiapannya udah mateng, jadi Widya memantapkan diri untuk terus lanjut. Ibunya akhirnya melunak hatinya. Tibalah waktu keberangkatan mereka ke desa itu. Di tengah perjalanan, mereka dikagetkan oleh seorang pengemis tua lagi. Sama seperti sebelumnya, beberapa kali menggebrak mobil dan berucap, "Ojo budal, Nduk. Jangan berangkat," katanya. Kali ini seorang nenek-nenek. Yang di dalam mobil pun kebingungan. Si sopir kemudian meneriaki untuk tidak menggebrak dan melemparkan beberapa koin ke arahnya. Sampai di jalan setapak menuju desa, mereka dijemput oleh warga desa menggunakan sepeda motor.
Di tengah perjalanan, lagi-lagi Nur melihat seorang penari dengan gemulainya menari seolah-olah berada di atas panggung pertunjukan. Kali ini ada suara gamelan yang terdengar. Sampai di desa, mereka disambut oleh Pak Prabu. Tiba-tiba Widya nyeletuk, "Kok jauh sekali ya desanya?" Widya merasa perjalanan mereka memakan waktu teramat lama. Ia pikir lebihlah dari 1 jam. Sedangkan yang lain merasa perjalanan mereka hanya 30 menit saja. Disitulah Widya merasa ada sesuatu yang salah. Lagi-lagi sosok hitam berwarna merah mengintai dari balik pohon. Sialnya, hanya Nur saja yang bisa melihat. Dalam hati Nur, ngapain sih genderuwo itu mengintai? Tiba-tiba Widya bertanya, "Ada yang dengar gak suara gamelan?" Ayu menjawab, "Halah, paling suara itu dari penduduk desa tetangga yang lagi ada hajat." Tapi kemudian Nur mengingatkan bahwa tidak ada desa lain dalam hutan ini. Dan ketika mendengar suara gamelan dalam hutan, itu adalah pertanda buruk, kata Nur. Mendengar itu, Ayu tersulut dan langsung menuding Nur sudah ngomong yang tidak-tidak. Lalu Nur mengajak Ayu untuk bicara. Nur mengajak Ayu ke dapur. Nur bertanya, "Apa kamu gak ngerasa aneh saat Pak Prabu sempat melarang keras saat kita bilang mau KKN di sini?" Ayu menyangkal dan meminta Nur untuk tidak terpengaruh sama omongan Widya. Toh di sini hanya beberapa minggu saja, gak akan lama. Ayu meninggalkan Nur dan akhirnya Nur mengalah. Tak berapa lama, Widya menghampiri Nur dan berkata untuk tidak menceritakan apapun tentang yang sudah Widya utarakan tadi. Dia merasa tidak enak karena di sini kita sebagai tamu, jadi harus sopan kepada tuan rumah. Dan Nur menjawab bahwa Nur juga mendengar suara gamelan, malah melihat ada penarinya juga. Mereka pun terdiam, tidak tahu harus bicara apa. Kemudian memutuskan untuk berhati-hati dan menjunjung tinggi sopan santun selama mereka tinggal di sini. Dan yang terpenting, tidak berbuat yang aneh-aneh. Di balik itu semua, sesosok makhluk hitam terus mengintai mereka. Malam pertama, Nur, Ayu, dan Widya tidur dalam satu kamar. Widya teringat perkataan ibunya bahwa air selalu mengalir ke arah timur, yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu, antara yang buruk dan yang paling buruk. Dan kini, Widya harus tinggal di hutan paling timur. Tak lama ia pun terlelap. Semua sudah tertidur, tapi Nur tidak bisa tidur. Di malam yang hening, Nur teringat kejadian siang hari tadi yang kemudian membuatnya ketakutan. Ternyata sosok hitam itu masih terus mengintai dengan wajah marah di sudut sekat kamarnya. Nur menutup wajahnya dengan selimut dan melantunkan ayat kursi. Nur terkejut ketika ada suara papan kayu yang digebrak serampangan. Nur sangat ketakutan. Ia tahu sosok itu masih berada di sana. Ia menangis sampai akhirnya tidak mendengar apa-apa dan terbangun ketika subuh memanggil. Hari pertama Pak Prabu mengumpulkan peserta KKN. Beliau memperkenalkan keseluruhan desa. Semuanya berjalan alami, walaupun Nur merasa Pak Prabu menyembunyikan sejarah desa ini. Sampai di sebuah pemakaman yang dikelilingi oleh pohon beringin besar-besar dan setiap batu nisan ditutupi oleh kain hitam. Widya lalu memberanikan diri untuk bertanya pada Pak Prabu. Kata Pak Prabu, ini namanya Sangkarso, kepercayaan orang sini. Jadi biar tahu kalau ini loh pemakaman, terang Pak Prabu. Yang jawabannya sama sekali tidak membuat serombongan anak ini puas. Wahyu dan Anton nyeletuk pelan, "Orang bodoh juga tahu ini lapangan atau makam, Pak." Pak Prabu yang tadinya ceria, penuh canda tawa, tiba-tiba berubah air mukanya dan jadi nggak enak gitu mukanya. "Semoga kalian tahu apa yang kalian omongkan ya," begitu kata Pak Prabu kemudian. Lalu si Bima buru-buru minta maaf pada Pak Prabu. Tempat berikutnya adalah sinden atau kolam, tempat air keluar dari tanah. Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan proker paling menjanjikan. Tidak jauh dari sana ada sungai. Inginnya Pak Prabu, sinden dan sungai bisa dihubungkan jadi semacam jalan air. Nur ini merasakan hawa-hawa yang tidak enak, seakan semua makhluk yang ada di situ menolaknya. Maka ia memutuskan untuk pamit dan kembali ke rumah tempatnya menginap. Si Bima yang kemudian teman akrab Nur sejak dari pesantren ikut menemani Nur.
Di tengah perjalanan mereka mengobrol, dan dari obrolan itu Nur tahu kalau Bima tertarik dengan Widya. Tanpa Nur dan Bima, semua anak melanjutkan perjalanannya bersama Pak Prabu untuk mempelajari tata letak desa dan program apa saja yang bisa dilakukan untuk membantu penduduk desa. Kemudian sampailah di titik paling menakutkan, Tapak Tilas, sebuah batas di mana rombongan anak-anak itu dilarang keras melintasi sebuah jalan setapak yang dibuat serampangan. Di kiri kanan ada kain merah lengkap diikat oleh janur kuning layaknya pernikahan. "Kenapa tidak boleh, Pak?" tanya Ayu penasaran. Pak Prabu diam lama, seperti sudah mempersiapkan jawaban, namun ia enggan mengatakannya. "Itu adalah hutan belantara, gak ada apa-apanya. Hanya mempertimbangkan, takutnya kalian kesasar," gitu katanya. Sekali lagi jawaban itu cukup membuat Widya yakin bahwa ini bukanlah yang sebenarnya. Namun perasaan merinding melihat jalanan setapak itu nyata adanya. Nur menghabiskan waktunya di kamar sampai akhirnya Ayu memanggil untuk menjelaskan tentang program kerja mereka selama KKN. Ayu menunjukkan proposal proker mana saja yang sudah disetujui oleh Pak Prabu, di mana Ayu membagi menjadi 3 kelompok. Widya dengan Wahyu, Nur dengan Anton, sementara Bima dengan Ayu. Semua sepakat dan tidak berkomentar banyak. Nurut aja. Lusa adalah awal dari persiapan proker mereka. Sore datang, Widya dan Ayu kemudian mandi di sebuah bilik di sebelah sungai. Pas melewati sinden atau danau, kolam tadi gitu maksudnya, Nur merasa tidak nyaman. Sinden itu terdiri dari anak tangga yang disusun dengan batu bata merah. Bangunannya juga sudah sangat tua. Ada air jernih di dalamnya. Di belakangnya ada candi kecil, dan di pelataran candi ada sesajen. Hal yang sudah lumrah di desa ini. Sampailah mereka di bilik yang di belakangnya ada pohon besar, rindang dengan rimbun semak di samping bilik. Widya memberitahu Nur bila di dalamnya ada kendi besar yang sudah diisi oleh warga dari sungai, yang memang untuk mandi anak-anak KKN. Baru masuk, Nur langsung mencium aroma amis, seperti aroma daging busuk. Tapi Nur memaklumi, mungkin karena tidak terawat. Ia pun segera membasuh badannya dengan air dari dalam kendi. Tapi Nur kaget setengah mati, manakala ternyata air itu dipenuhi oleh rambut. Ia pun istighfar berkali-kali dan beringsut mundur. Ia memanggil Widya, tapi tidak ada sautan. Dengan berselimut handuk, Nur membuka pintu dan anehnya pintu tidak bisa dibuka, seperti ditahan oleh orang dari luar. "Wid, buka! Wid, buka!" teriak Nur sembari menggedor pintu. Namun tetap tidak ada jawaban apapun dari Widya. Sampai Nur menyadari di belakangnya ada sosok hitam itu besar sekali, sampai menyentuh langit bilik. Nur pun memejamkan mata rapat-rapat, istighfar kencang-kencang, tangannya mencari batu, kemudian melemparkannya kuat-kuat ke sosok itu sambil berdoa sampai sosok itu lenyap. Di luar bilik, ternyata Widya pun merasakan kondisi yang tak kalah mencekam. Widya yang tadinya mendengar suara gemericik saat Nur baru mulai mandi, tiba-tiba suara itu hilang. Hening dan sayup-sayup terdengar suara seorang perempuan sedang berkidung. Spontan Widya teriak dan menggedor pintu bilik. "Nur, buka Nur!" teriaknya. Tiba-tiba pintu terbuka, di mana Widya melihat Nur dengan ekspresi ganjil. Lalu Nur menyuruh Widya untuk mandi cepat-cepat karena hari mulai gelap. Awalnya Widya tampak ragu, tapi ia kemudian menutup pintu bilik. Ketika Nur berjaga di luar, ia sayup mendengar suara orang berkidung. Penasaran, Nur mulai mencari sumber suara, dan ternyata dari dalam bilik. Takut terjadi apa-apa, Nur memanggil Widya, namun Widya tidak menjawab. Tapi sebenarnya Widya juga mendengar suara kidung yang barusan. Dipikirnya itu suara Nur. Saat Nur mengintip ke dalam bilik, ternyata yang ada di bilik itu bukan Widya, tapi sosok cantik jelita, si penari yang Nur lihat di malam kedatangannya di desa ini. Wanita cantik itu membasuh badannya dengan anggun sembari berkidung.
Di mana Widya? Pikir Nur. Sosok itu tersenyum seolah tahu bahwa Nur melihatnya. Lalu Nur menuju pintu dan saat itulah Widya keluar dengan wajah bingung. Di perjalanan pulang, Widya ngajak ngobrol Nur, tapi Nur diam saja. Di pikirannya, ini yang ada dalam bahaya siapa? Nur atau Widya? Malam setelah sholat Isya, Nur menuju rumah Pak Prabu dengan alasan mau membahas seputar proyeknya. Nur menuju ke sana, padahal sebenarnya Nur ingin meluruskan sesuatu. Sampai di rumah Pak Prabu, ternyata di sana ada seorang kakek tua yang sudah renta, yang biasa disebut dengan sebutan Mbah Buyut. Nur mendekat, memberi salam. Pak Prabu tersenyum ramah dan mempersilahkan duduk. Ternyata di situ udah ada 3 kopi dan satunya sebenarnya untuk Nur minum. Awalnya menolak, tapi si Mbah tadi bilang nggak baik menolak pemberian tuan rumah. Waktu Nur minum, kopi itu terasa seperti aroma melati. Rasanya manis dan ia tidak menemukan ampas. Padahal dari luar, kopi itu terlihat seperti kopi hitam yang pahit. Gimana rasanya? Tanya si Mbah. Enak, Mbah. Si Mbah mengangguk puas dan bertanya, sekarang kamu boleh cerita, kenapa kamu kesini? Nur menjawab, saya mau tanya sama Pak Prabu, kek. Saya diikuti oleh sosok besar, kek. Saya takut, apa saya sudah melakukan kesalahan sehingga saya dikejar? Ada apa? Apa ada yang saya perbuat dan membuat tidak nyaman warga di sini? Saya minta maaf sebesar-besarnya. Pak Prabu bilang kalau itu bukan salahnya Nur, itu adalah karena Nur membawa sesuatu dari luar. Jadi Nur ini ada yang menjaga, namanya Mbah Tok. Mbah Tok ini berasal dari kata Mbah Wedok yang artinya Eyang Putri. Nur gak paham nih, terus besok malamnya disuruh datang ke situ lagi. Nur akhirnya kembali ke penginapannya. Setibanya di penginapan, Widya sudah menunggunya. Widya mengajukan pertanyaan aneh seperti dari mana, kenapa tidak minta ditemenin. Nur diam dan langsung masuk kamar kemudian tidur. Dia tidak ingin melibatkan siapapun. Widya dan Nur masih terjaga. Ayu bercerita kalau siang tadi dia dan Bima pergi ke tapak tilas. Widya kaget karena kan gak boleh tuh ke sana. Si Ayu bilang Bima yang ngajak dan ternyata Bima mengikuti seorang perempuan cantik ke dalam situ. Ayu kemudian melihat di situ ada sebuah sanggar. Perempuan cantik yang diikuti Bima tadi ternyata tidak ada setelah dicari di dalam situ. Perdebatan mereka selesai sampai di situ. Saat Widya melihat Nur, ternyata sudah terlelap. Lalu Widya pun ikut tidur. Kemudian disusul Ayu. Dalam mimpi, Nur melihat sebuah tempat yang banyak pepohonan tumbuh. Di situ Nur berjalan menuju tanah lapang. Di kejauhan Nur mendengar suara ramai. Karena penasaran, Nur pergi ke sana. Ternyata di situ banyak sekali orang berkumpul di sebuah sanggar besar. Ada iringan musik gamelan dan penari yang sangat cantik di tengah sanggar. Tak lama ada teriakan minta tolong yang hanya Nur saja yang bisa mendengar. Nur mencari sumber suara itu dan sialnya Nur terperosok jatuh. Saat itulah ia melihat seekor ular tengah menatapnya dan berdesis. Kagetnya ada seorang yang ia kenal sedang memeluk ular itu, yaitu Widya. Saat Widya sudah hendak tidur, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki. Ia melihat Nur keluar dari kamar, lalu keluar rumah. Widya mengikuti. Ada yang aneh dengan Nur. Di luar tampak sangat gelap. Widya melihat Nur kemudian menari tanpa alas kaki di tanah lapang dengan sangat anggun seperti penari profesional. Sorot mata Nur beberapa kali melihat ke arah Widya dengan tajam. Terdengar pula suara gamelan dan Nur terlihat mengikuti suara gamelan itu. Luar biasa takutnya si Widya. Ia pun memanggil Nur, tapi Nur tidak bereaksi apa-apa. Widya semakin takut. Ia ingin kembali masuk ke rumah, namun ia tidak bisa meninggalkan Nur dalam keadaan seperti itu. Saat mereka bertemu tatap, kagetlah Widya ketika melihat Nur ini matanya hitam semua. Widya menjerit dan hampir pingsan. Wahyu menangkap Widya dan menggoyang-goyangkan tubuh Widya. Kamu ngapain sih malam-malam gini kok nari gak jelas gitu katanya. Tiba-tiba Nur terbangun saat ada suara berisik dari luar penginapan. Ternyata di luar sudah banyak orang berkumpul. Ibu pemilik rumah menggandeng Widya masuk ke dalam rumah. Saat Nur dan Widya bertemu tatap,
Mereka saling memandang penuh kebingungan. Nur bertanya pada Ayu, "Ada apa?" Ayu menjawab bahwa Wahyu melihat Widya menari di sini. "Entahlah, aku sendiri juga kaget saat melihat Widya tidak ada di kamar. Jadi nih, Widya melihat Ayu menari di depan rumah, tapi sebenarnya Nur masih tidur. Sedangkan Wahyu melihat Widya yang menari." Nah lo, bingung gak lo? Keesokan malam, sesuai janji Nur kepada Pak Prabu, Nur pergi ke rumah Pak Prabu lagi. Mbah Buyut langsung bertanya kepada Nur tadi malam mimpi apa. Lalu Nur menceritakan semuanya, termasuk insiden saat Widya menari di tengah malam buta yang dipergoki oleh Wahyu. Malam itu mereka bertiga pergi ke sebuah batu besar di tempat Nur pertama kali melihat sosok besar dan hitam. Pak Prabu menggorok seekor ayam dan darahnya ditampung di sebuah wadah lalu disiramkan ke batu besar itu. Tak lama, makhluk halus berdatangan dan menjilati batu itu. Lalu Mbah Buyut bilang kalau sebenarnya Nur ini membawa penjaga dari luar yang suka sekali ngajakin berantem sama makhluk di desa itu. Sayangnya, makhluk itu dikunci di sukmanya si Nur, jadi terikat terus dengan Nur. Tapi bisa dipisahkan selama Nur ada di sini. Nah, setelah itu Nur sudah tidak bisa melihat makhluk itu lagi. Besok siangnya, Pak Prabu mendapat laporan tentang kejadian kemarin malam, yaitu tentang Widya yang menari di depan rumah tempat tinggal mereka, dan kemudian mengajak Widya, Ayu, Anton keluar dari desa itu. Ternyata mereka menuju ke rumah seorang kakek yang bernama Mbah Buyut itu, dan saat di perjalanan, Widya merasakan bahwa waktu perjalanan memang hanya 30 menit, berbeda dengan pas pertama kali ia rasakan. Di rumah Mbah Buyut, mereka bertiga disuguhi secangkir kopi. Awalnya Widya menolak, tapi akhirnya diminum juga karena gak enak sama Mbah Buyut. Wahyu dan Ayu kaget dan menyemburkan kembali kopi yang mereka minum. Pahit katanya. Tapi tidak dengan Widya. Kopi yang dihidangkan Mbah Buyut tadi adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lelembut, demit, dan sejenisnya. Bukan kopi untuk manusia. Mereka yang belum pernah mencobanya pasti akan memuntahkannya. Namun, bagi lelembut dan sebangsanya, kopi itu manis sekali. Mereka memandangi Widya. Widya terlihat menikmati kopi tersebut. Mbah Buyut kemudian mengoleskan kunyit di dahi Widya, katanya untuk menjaga Widya. Yang penting Widya jangan sampai sendirian, kata Mbah Buyut. Mulai malam ini semuanya dikumpulkan menjadi satu di rumah orang yang sedang rantau. Nah, di saat bersamaan terlihat Nur dan Anton mengerjakan proker mereka bersama warga desa. Tanpa sengaja mereka melihat Widya dan Wahyu serta Pak Prabu dan Ayu naik motor meninggalkan desa entah kemana. "Nur, temenmu si Bima itu aneh," kata si Anton. "Aku sering lihat anak itu ketawa-ketawa sendiri di kamar. Maaf Nur, Bima sedang onani." Nur tidak bereaksi dan hanya berucap kalau itu tidak mungkin. Anton berusaha meyakinkan Nur. Kata Anton, Bima sering bawa pulang sesajen diletakkan di bawah ranjang. Di atas sesajen ada foto Widya. Apa Bima mau melet si Widya? Nur membela Bima. "Kamu ini jangan aneh-aneh bicaramu, jaga mulutmu." Anton mengajak Nur melihat sendiri, dan benar saja apa yang dikatakan Anton. Dia nggak percaya temannya satu pesantren dulu melakukan hal seperti ini. Anton juga curiga setiap hari Ayu dan Bima mengerjakan proker di kebun ubi. Anton nih sebenarnya takut. Tiap malam Anton dengar suara perempuan di sini. Tapi saat Bima keluar, tidak ada siapa-siapa lagi yang keluar dari kamar. Entah kenapa tiba-tiba Nur mendekati lemari. Rasanya ada sesuatu di sana. Saat lemari terbuka, ternyata ada ular berwarna hijau zamrud di dalam lemari itu, dan kemudian lenyap lewat jendela. Nur dan Anton hanya bisa bertatapan. Sejak itu Nur selalu mengawasi Bima. Kan sekarang mereka tinggal satu rumah ya, cuman dipisah sekatan. Dari situ Nur tahu kalau Bima tidak pernah sholat. Bima menyangkal, apa harus laporan dulu kalau mau beribadah? Tapi Nur tahu Bima itu berbohong. Si Wahyu yang berusaha menemani Widya sejak kejadian dari rumah Mbah Buyut itu. Wahyu juga cerita kepada Widya perihal Bima. Menurut penuturan Wahyu, Bima setiap malam keluar rumah, pulang-pulang pagi hari, terus pagi di kamar sendirian. Terus pas di kamar sendirian, Bima sering ngomong dan ketawa-ketawa sendiri.
Tapi Widya membela Bima itu religius katanya, nggak mungkin aneh-aneh. Ya sudah, tanya Anton kalau kamu nggak percaya, kata si Wahyu kemudian. Bima juga melihat kamu saat malam itu menari. Dari jendela dia lihat katanya. Puncaknya sore itu, Nur mendengar suara bising dari samping kamar dan melihat Bima menabur sesuatu di tempat di mana Widya biasa duduk. Nur membersihkan bunga-bunga itu. Yang aneh di sini tidak hanya Bima, tapi Widya juga. Setelah maghrib, Nur pergi ke dapur untuk minum dan melihat Widya kaget dan bingung. Saat Nur mendekati Widya, Widya berlari ke kamar dan tangannya gemetaran. Nur pun heran kenapa Widya begitu. Ternyata sebelum Widya bertemu dengan Nur di dapur tadi, Widya mendengar suara kidung Jawa di dapur. Widya kan penasaran, lalu dia ke sana. Sebelum sampai ke dapur, Widya melihat Nur sedang sujud, lagi sholat gitu maksudnya. Nah, pas sampai di dapur, ternyata Nur sedang minum dari kendi. Nah, Widya kan jadi ketakutan ya. Ini yang Nur yang asli yang mana? Yang di kamar atau yang di dapur gitu. Pertanyaan Ayu membuat Nur terhenyak dan menyadari anak-anak sudah berkumpul. Kok rame-rame? Ada apa? Tanya Ayu. Widya ini diem aja ditanyain dari tadi gak mau ngomong. Kemudian Anto menyuruh Nur mengambil teko air di dapur. Teko yang sama yang tadi diminum oleh Nur. Widya pun meminum air dari teko itu. Tapi tiba-tiba Widya berhenti meneguknya, membiarkan air itu berhenti di mulutnya dan Widya memasukkan jarinya ke mulut. Dari sana keluar berhelai-helai rambut hitam panjang. Semua orang terperangah dan tidak ada yang berani komentar. Widya memeriksa teko. Ternyata memang di situ ada segumpal rambut hitam panjang. Widya memuntahkan isi perutnya. Di tengah ketegangan itu, Anton berkata, ada yang mengincar Widya. Kata kakeknya, kalau ada rambut tiba-tiba keluar, biasanya kalau nggak disantet ya diincar setan. Spontan Nur berkata, apa penari itu masih mengikuti Widya ya? Soalnya dari kemarin Nur tidak melihatnya di belakang Widya lagi. Tapi begitu Nur sadar, ia pun terdiam. Nur merasa bersalah dan menjauhi Widya tanpa sengaja. Widya nih mikirin terus kata-kata Nur. Saat Nur ditanya, dia bilang udah salah ngomong katanya. Saking kepikirannya, Widya sempat sakit selama 3 hari. Jadilah ia sering ditinggal di rumah itu sendirian. Pada saat teman-teman lain mengerjakan proker masing-masing. Di saat itu, Widya memergoki seorang bapak-bapak berpakaian serba hitam, berusia sekitar 50-an, yang sedang mengintai rumah yang mereka tinggali. Gerak-geriknya mencurigakan. Mau masuk rumah tapi ragu. Widya lega ketika kemudian bapak itu pergi. Ternyata esok harinya terjadi lagi. Bapak-bapak itu datang lagi. Kali ini lebih berani karena mengintip rumah penginapan. Sampai suara keras dari sebuah batu hitam yang di belakang rumah terdengar dan membuat bapak itu lari ketakutan. Widya menyaksikan sendiri ada yang melempar batu besar ke batu hitam besar di belakang rumah itu. Jadi batu dihantam batu, ya gitulah pokoknya. Widya lapor ke Pak Prabu. Ternyata ia adalah warga desa yang melihat ada seorang perempuan yang mengenakan pakaian dayang atau penari masuk ke rumah. Pas bapak-bapak itu ngintip, si penari lagi nari di pawon, di dapur maksudnya. Tiba-tiba penari itu menoleh. Penari itu wajahnya rata katanya. Larilah si bapak itu. Di suatu malam, secara nggak sengaja, Nur mencuri dengar suara Ayu dan Bima yang sedang berkelahi. Ada satu kalimat yang paling diingat oleh Nur, yaitu kalimat ketika Bima mengatakan, "Di mana Kawaturih, mahkota putih yang aku serahkan sama kamu? Aku kan sudah nyuruh kamu memberikannya kepada Widya. Kok dia belum menerima benda itu?" Nur merasakan firasat buruk. Ditambah lagi warga keberatan dengan proker yang dijalankan oleh Bima dan Ayu. Ternyata Nur baru tahu setelah Anton menjelaskan bahwa Ayu dan Bima membuat rumah bibit di atas tapak tilas, tempat yang dianggap keramat di desa itu. Nur penasaran, minta Anton mengantar Nur ke tapak tilas itu. Tapi kata Anton, Pak Prabu melarang kita dekat-dekat dengan tempat itu, karena itu nanti langsung masuk ke hutan. Tapi Nur mendesak dan akhirnya Anton menyerah. Anton hanya memberitahu Nur ancer-ancer tempat itu berada, yang ternyata adalah lereng bukit dengan satu jalan setapak ke atas.
Di sampingnya memang ada perkebunan ubi tempat Bima dan Ayu melaksanakan proker. Namun sore itu dua anak itu tidak ada di sana, entah kemana. Sepeninggal Anton, Nur sendirian. Ia menatap lama gapura kecil. Sama seperti yang lain, ada sesajen di sana. Gapura itu diikat dengan kain merah dan hitam, yang menandakan bahwa tempat itu sangat dilarang. Tapi Nur udah terlanjur penasaran dan nekat menyusuri tempat itu. Langit sudah mulai petang. Nur bersiap akan kembali. Ada hembusan angin dari semak beluntas di depannya. Berjalanlah terus ia ke sana, kemudian menemukan sebuah sanggar atau bangunan yang lebih terlihat seperti balai desa yang tidak terawat, di mana di situ ada peralatan gamelan tua yang lama tidak tersentuh. Nur tersentak oleh suara familiar. Ternyata itu adalah suara Bima yang di dekatnya ada Ayu. Nur melihat sebuah gubuk di belakang bangunan itu. Nur melihat ada sesuatu yang tidak beres yang mereka kerjakan di sini. Nur kecewa dan marah kepada Bima sehingga menampar pipi Bima. Ternyata itu kali kedua mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Oh, berarti pas Anton bilang dengar suara perempuan dari kamar kamu itu suaranya Ayu. Kaget juga si Ayu. Mungkin si Ayu ngerasa kalau itu bukan dia kali ya. Bima mengajak mereka pergi dari tempat itu. Sampai di rumah, mereka bertiga bicara di belakang rumah. Kok bisa sih kalian? Bima bilangnya khilaf. Walah, gak bisa gitu. Kamu harus tanggung jawab. Aku bakalan ngomong ke keluarga kamu kalau kamu gak mau tanggung jawab. Bima memohon pada Nur untuk tidak membuat masalah ini jadi rame. Ia berjanji akan menikahi Ayu sepulangnya dari situ. Dimarah-marahin lah mereka berdua tuh kan sama Nur. Memangnya ini masalah sepele, gak mikir teman-teman lain, gak mikir nama baik kampus, keluarga, gak inget sama karma juga. Mendengar itu, Ayu pun menangis. Tapi Bima seperti menyembunyikan sesuatu yang belum ia jelaskan di sini. Waktu itu siang hari, Wahyu menawarkan kesempatan pada Widya untuk keluar dari desa, dengan alasan membeli keperluan proker mereka. Wahyu meminjam motor pada Pak Prabu, dan Pak Prabu mewanti-wanti untuk segera pulang. Petang hari harus sudah sampai rumah. Wahyu bertanya, kenapa petang harus sampai rumah? Toh pakai motor, dan jalannya bisa diakses menggunakan sepeda motor kapan saja. Pak Prabu menjawab, tidak ada yang tahu apa yang tinggal di tengah hutan. Perjalanan mereka memakan waktu 2 jam. Sekarang jam menunjukkan pukul 11 siang. Mereka pun bergegas. Sampai kota, mereka berhenti di pasar. Kurang lebih 2 jam mereka kesana kemari mencari keperluan mereka. Setelah dapat, mereka langsung cepat pulang. Wahyu berhenti di pom bensin. Begitu etika ketika meminjam motor orang lain. Wahyu melihat Widya dari jauh. Di sampingnya ada penjual cilok. Wahyu lalu membeli cilok itu untuk mereka makan. Bapak penjual cilok nanya nih sama Wahyu, apakah mereka pendatang? Wahyu menjawab, tidak pak, kami sedang KKN di desa ... Bapak tukang ciloknya kaget, loh sudah jam segini, mending besok saja pagi-pagi baru ke sana. Sekarang cari penginapan dulu aja. Wahyu menolak. Nah, bapak cilok tadi ngasih pesan ke Wahyu, nanti kalau mas lewat hutan harus jalan terus, jangan sampai berhenti, gak usah ngurusin apa aja yang di dalam hutan, pokoknya jalan terus, gak usah toleh-toleh. Dengar suara apapun biarin aja, jalan terus, doa yang banyak. Saya doakan kalian berdua selamat sampai tujuan. Widya tidak pernah mendengar ada orang yang sampai bercerita dengan mimik wajah yang sangat tegang. Bahkan bibirnya gemetar saat menceritakan. Di tengah perjalanan, Wahyu mencoba mencairkan suasana. Ia berandai-andai kalau motor yang mereka kendarai ini mogok atau bannya meletus. Widya tersenyum kecut, takut kalau apa yang dikatakan Wahyu beneran kejadian. Nah, benar saja. Motor mogok tepat saat Wahyu selesai mengatakannya. Widya berkali-kali mengatakan bahwa Wahyu ini goblok sekali, sampai Wahyu tidak tahan mendengarnya. Sana, jalan dulu aja, biar aku tetap bisa memantau kamu, kata si Wahyu. Wahyu berusaha menstarter motornya berkali-kali, tapi tidak berhasil. Udah, Widya jalanlah duluan. Tiba-tiba Widya berhenti. Wahyu udah kepikiran kalau Widya kesurupan. Kalau sampai kamu kesurupan, keterlaluan kamu. Gak lihat orang capek dari tadi nuntut motor, katanya dalam hati.
Widya memandangi Wahyu dan berkata, "Yuk, denger gak? Ada suara hajatan." Wahyu mengingatkan kata bapak penjual cilok tadi, kalau ada suara apa-apa, kita jalan terus aja. Nurutlah Widya, jalan terus dia. Tapi suaranya makin lama makin keras dan jelas, diiringi suara tawa orang-orang yang sedang melangsungkan hajatan. Sampai dilihatnya ada janur kuning melengkung. Sebuah pesta tepat di sebuah tanah lapang samping jalan raya. Seperti sebuah area perkampungan, lengkap dengan orang-orangnya, juga panggung tempat musik didendangkan. Wahyu dan Widya terdiam cukup lama, seperti termenung memastikan bahwa yang mereka lihat adalah manusia. Wahyu dan Widya tercekat saat ada orang tua bungku bertanya tiba-tiba tepat di samping mereka. "Motornya mogok?" tanya bapak tua itu. Wahyu dan Widya mengangguk pasrah. Pak tua tadi memanggil anak-anak muda untuk membetulkan motor, kemudian mempersilahkan Wahyu dan Widya istirahat. Mereka pun beristirahat sambil melihat ke arah panggung. Gak berapa lama, seorang penari muncul diikuti beberapa penari lain dan menari di atas panggung tersebut. Widya mencium aroma melati yang familiar baginya. Beberapa kali penari itu tampak mencuri pandang ke arah Widya. Widya merasa seperti kenal dengan penari itu, tapi tidak ada yang tahu siapa sebenarnya. Bapak tua kembali membawa makanan, ada lemper, apem, dan lain-lain. Wahyu melahap makanan-makanan itu, mungkin saking laparnya. Widya lebih tertarik melihat penari itu. Saat penari turun dari panggung, motor mereka selesai diperbaiki. Si bapak tua memberikan bingkisan berupa makanan yang dihidangkan tadi untuk mereka bawa pulang. Di perjalanan pulang, Wahyu tidak henti-hentinya memuji kecantikan si penari. Kembali ke rumah tadi, ada si Ayu, Bima, dan Nur sedang berbicara di belakang kan ya. Terus Anton tiba-tiba muncul sembari mengatakan bahwa Wahyu dan Widya sudah datang. Bubar kan ya mereka. Nur melihat Widya kayak capek banget, seperti ada kejadian yang tidak enak. Wahyu bersemangat menunjukkan oleh-oleh yang dikantongi dengan tas kresek. Ia bercerita pengalamannya yang baru saja ditolong oleh warga desa tetangga karena motornya mogok. Gak ada yang percaya sama omongan si Wahyu. Ya iyalah, gak ada desa lain selain desa ini gitu kan. Tapi ia buktikan dengan oleh-oleh tadi. Dibukanya tas kresek hitam itu, ada makanan yang dibungkus dengan daun pisang. Setelah dibuka ternyata isinya adalah kepala monyet yang terpenggal dengan darah yang masih segar, dengan banyak lendir dan berbau anyir. Syoklah mereka, terutama Wahyu dan Widya. Wahyu muntah sejadi-jadinya. Semalaman semua orang termenung dengan kejadian-kejadian ganjil yang menimpa mereka. Sudah benar, jangan menolak pemberian tuan rumah, meskipun semuanya memang sangat-sangat ganjil. Malam itu Widya pulang dari melihat prokernya yang dibantu warga desa. Di rumah, lampu Petromax yang biasanya menyala saat itu mati. Wahyu dan Anton yang biasa bercanda sambil merokok di teras rumah tidak ada. Ayu yang biasa duduk di ruang tengah tidak ada juga. Bima terasa asing bagi Widya. Entah apa yang biasa dilakukan Bima. Widya sama sekali tidak mengerti. Tidak dia temukan satu orang pun di rumah itu. Di dapur seseorang tertawa meringkik. Widya menyibak tirai dan kemudian Nur duduk di kursi kayu, masih mengenakan mukena putihnya. Widya memanggil Nur, tapi tidak ada sautan. Widya menghampiri Nur dan menggoyangkan badan Nur karena panik, dan memaksa Nur terbangun, yang kemudian membuat Nur ini marah. Dengan mata melotot, Nur berkata, "Cah Ayu," tapi Widya yakin itu bukan suara Nur, melainkan suara seorang perempuan tua. Widya berhenti. Widya berdiri dan akan pergi, tapi tangan Nur mencengkeram Widya. Nur berkata, "Betah tinggal di sini, sudah bertemu dengan Badara Wuhi, menunggu di sini." Widya menangis. Ya Allah, mending pingsan kalau aku ini ya. Anak ganteng itu saja sudah kenal Badara Wuhi, kata Nur. Intinya Nur ini dirasuki sama nenek yang menjaga Nur. Nenek itu memperingatkan Widya kalau anak ganteng, Bima yang dimaksud, bisa membawa malapetaka bagi semua yang ada di sini. Simbah itu meminta Widya untuk mengingatkan Bima, gitu ceritanya. Terakhirnya Nur tertawa keras dan jatuh.
Widya membopong Nur masuk ke kamarnya, dan ketika Nur terbangun, Widya dan Nur terlihat saling mengobrol. Nah, pas semua orang sudah tidur, Nur teringat perkataan Bima dan Ayu saat mereka bertengkar. Diambilnya tas Ayu, diperiksa semua isinya. Ia menemukan selendang hijau milik penari yang aromanya wangi sekali. Tepat saat itu juga, ia melihat Widya masuk dapur dan menatap Nur tajam. Widya berkata, "Jangan diteruskan." Widya berujar seperti bukan Widya. Bahasa dan logatnya khas Jawa sekali, sampai Nur tidak mengerti apa maksudnya. Nur hanya menangkap kata salah, nyawa, tumbal. Itu pun tidak jelas. Kalimat terakhir yang Widya katakan sebelum kembali ke kamarnya, "Kamu bisa pulang dengan selamat, saya yang jamin." Nur membereskan semuanya saat itu juga. Ia mengembalikan tas Ayu pada tempatnya. Nur merasa bahwa kelompok mereka sudah ditolak melakukan kegiatan di tempat ini. Nur bingung, tidak tahu harus bagaimana. Satu-satunya yang bisa membantunya hanya Mbah Buyut. Dicarinya ke seluruh desa, tapi Nur tidak menemukannya. Akhirnya ia memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Nur memaksa Bima untuk menceritakan semua yang tidak bisa ia ceritakan di depan Ayu. Bima berkata bahwa ia khilaf sudah melakukan hal itu dengan Ayu dan mencoba untuk memelet Widya. Bima bercerita bahwa di tempat mereka bertemu tempo hari, yang di sanggar di tengah hutan itu, ada seorang perempuan cantik bernama Dawuh. Mereka berdebat. Nur yakin bahwa itu adalah jin, tapi Bima percaya bahwa itu manusia biasa. Perempuan itu memberi Bima mahkota putih yang ada di lengannya, yang katanya akan membuat Widya jadi nempel sama si Bima. Dimarah-marahinlah si Bima sama si Ayu. Itu syirik katanya kan. Nur nanya, "Di mana benda itu sekarang?" Katanya dibawa Ayu dan sudah hilang. "Pokoknya gimana pun caranya, kamu harus mengembalikan benda itu. Kamu gak nyadar kalau apa yang kamu lakukan ini bisa membawa malapetaka," gitu katanya. Saat Nur bertemu Ayu di depan rumah Pak Prabu, Nur baru mau ngomong nih sama Ayu, tiba-tiba Anton datang tergopoh-gopoh. Katanya warga yang bantu proker semuanya kesurupan. Mereka bertiga menuju lokasi. Terlihat warga yang kesurupan itu mengamuk sambil menunjuk ke arah Nur. Marah mereka. Warga yang resah membawa Nur ke rumah mereka, diikuti oleh Ayu dan Anton. Setelah kejadian itu, ada kesempatan Nur bicara dengan Widya. Dan asumsi Nur, mungkin kuncinya semua ini ada pada Widya. Saat Nur sendirian di kamar, tanpa berpikir panjang, Nur membongkar barang-barang Widya sampai pada akhirnya ia menemukan sebuah logam melingkar dengan bentuk ukiran dari kemuning. Bentuknya indah seperti layaknya perhiasan. Di tengahnya ada batu mulia berwarna hijau. Nur sudah hilang kesabaran. Ia bongkar juga tas Ayu dan mengambil selendang hijaunya. Dua benda itu Nur simpan di kotak kayu yang ia temukan di dapur, biasa untuk tempat bumbu. Ia bungkus dengan kain putih, kemudian di dalamnya dia taruh Al-Quran. Nur menyembunyikannya lalu mencari Ayu dan memarahinya habis-habisnya. Kok Ayu tega sama Widya? Sampai akhirnya Ayu mengaku bahwa mustika itu harus diberikan pada Widya agar Ayu mendapatkan selendang hijau yang membuat Bima jatuh hati kepadanya. Pas Nur tanya tentang siapa yang menyuruh, Nur menolak untuk menjawab. Nur merasakan firasatnya benar-benar buruk sekali saat itu. 23 hari sudah dilalui, setiap hari perasaan Widya semakin tidak enak. Dimulai dari satu persatu warga yang membantu prokernya mulai tidak datang. Kabarnya mereka jatuh sakit. Anehnya, itu terjadi di proker kelompok mereka yang berurusan dengan sinden. Malam itu, Widya sengaja bergadang. Ia melihat Widya pergi. Widya membangunkan Wahyu, mengajak Wahyu membuntuti Bima. Tapi Wahyu enggan. Akhirnya berangkatlah sendiri Widya menyusul Bima. Ternyata, Bima menuju Tapak Tilas, tempat yang paling dilarang di desa itu, di mana di situ ada kain berwarna hitam dan merah. Warna hitam sama dengan kain yang menutup batu nisan di makam, simbol kematian. Dan warna merah bisa berarti malapetaka. Widya semakin masuk ke semak belukar itu. Tiba-tiba ada suara gending dan kidung yang pernah Widya dengar saat mandi di bilik bersama Nur. Sedangkan alunan gamelan adalah alunan yang sama dengan saat ia melihat pertunjukan tari bersama Wahyu. Semakin jauh, tibalah Widya di depan sanggar yang pernah diceritakan oleh si Ayu. Ramai sekali di sana dan ada suara gamelan juga.
Di saat Widya menginjak anak tangga yang pertama, gamelan itu berhenti, tiba-tiba sunyi. Di tengah keheningan malam itu, Widya mendengar suara tangis yang ia kenal. Ayu! Widya mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada wujudnya. Di dekat sanggar, ada sebuah gubuk. Terdengar suara Bima dari sebuah gubuk itu bersama seorang perempuan mendesah. Widya mengelilingi gubuk itu, kemudian menemukan sebuah celah untuk mengintip. Ia melihat Bima berendam di sinden atau di kolam, dan di sekitarnya Bima dikelilingi banyak ular besar. Widya kaget, dan parahnya Bima menatap lurus tempat Widya mengintip. Widya berbalik dan lari. Saat lari itu terdengar suara gamelan lengkap dengan suara sahutan tawa ramai sekali. Widya melihat semua makhluk berkumpul memenuhi sanggar dengan berbagai bentuk. Widya menangis dan langkahnya terhenti ketika melihat seseorang menari di sana. Ternyata Ayu. Dengan mata sembabnya, Ayu memberi isyarat pada Widya untuk segera lari. Widya pun lari, sampai di jalan setapak terdengar suara anjing yang menggonggong. Anjing itu berlari dan Widya mengikutinya, sampai kemudian ditemukan oleh warga desa. Tak terasa Widya sudah hilang sehari semalam. Nah, sebelumnya, malam itu ketika Widya pergi ke tapak tilas, Nur terbangun ketika subuh. Ia tersentak saat mendengar Widya menangis sangat keras. Tapi saat dilihatnya, ternyata Widya tidak ada. Yang ada hanya Ayu dengan mata terbuka dan mulut menganga, seperti ingin mengungkapkan sesuatu. Nur menjerit dan berkata pada Anton kalau Widya hilang. Ternyata Bima juga tidak ada di kamarnya. Semua mata memandang Ayu yang terlihat ganjil dengan mata yang membelalak langit-langit dan mulut terbuka. Anton langsung memanggil Pak Prabu. Wahyu pun ikut pergi. Nur terus menahan mulut Ayu sampai Pak Prabu datang bersama Anton dan melihatnya. Kagetlah Pak Prabu. Lalu diambilnya teko di dapur, diminumkannya pada Ayu. Tiba-tiba Ayu menutup mulutnya, namun masih belum bereaksi. Tak lama kemudian, warga berdatangan bersama Wahyu. Mbah Buyut pun dipanggil. Nur menjelaskan kronologi kejadian itu, namun ia meminta Pak Prabu tidak menceritakan semua ini kepada warga. Anton dan Wahyu yang mendengarnya seakan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Pak Prabu pun mengumpulkan warga, meminta mereka semua mencari Bima dan Widya yang hilang sejak kemarin malam. Semua warga beserta Anton dan Wahyu mencari mereka berdua. Di rumah, Nur terus menangis melihat kondisi Ayu. Nur teringat dua benda yang disembunyikannya di bawah meja. Ia memberikannya kepada Pak Prabu. Beliau terperanjat dan memekik. Dapat dari mana kamu benda ini? Pak Prabu terlihat frustasi. Pak Prabu lalu mengatakan kepada Nur, kalau temanmu tidak bisa ditemukan, ikhlaskan, biar aku yang menghadapi sisanya. Nur pun bertanya, benda apa itu sebenarnya? Namun Pak Prabu tidak bicara. Ia harus menunggu datangnya Mbah Buyut yang akan menceritakan semuanya. Sesampainya Mbah Buyut di sana, banyak pertanyaan yang terlontar dan Nur menjelaskannya secara detail. Temanmu terjebak di dalam pusaran. Terus gimana Mbah? Tanya Nur. Satu temanmu sudah ketemu, tapi rohnya belum. Sabar dulu ya. Lalu Wahyu masuk dengan wajah pucat dan warga membopong Bima yang sedang kejang-kejang seperti orang terkena epilepsi. Nur menjerit dan Wahyu segera memeluknya, menutupinya agar Nur tidak melihat Bima. Mbah Buyut mengatakan bahwa bila Sukma dua orang ini terjebak, tapi ada satu Sukma maupun raganya disesatkan, ia adalah Widya, orang yang paling diinginkan oleh Badara Wuhi. Namun ia meleset. Kawaturih, mahkota putih, harusnya memiliki pasangan. Benda ini diletakkan di lengan penari sebagai susuk. Entah ada kejadian apa, Badara Wuhi ingin benda itu ada pada Widya, tapi Nur mengambilnya, dan kemudian Nur jadi pemiliknya. Tapi kan Nur punya penjaga, yaitu Mbah Dok tadi. Setelah itu Pak Prabu meminta agar Nur dan Bima ditutup oleh kain selendang, diikat dengan kain kafan, membiarkannya seolah-olah mereka sudah meninggal. Mbah Buyut kemudian mencari Widya dengan menjelma sebagai anjing hitam. Pak Prabu menceritakan bahwa ada rahasia yang tidak ia ceritakan selama ini dan membuatnya sempat menolak keras peserta KKN. Di samping lereng ada sebuah sanggar tadi tuh.
Penduduk desa mengadakan pertunjukan tari untuk jin hutan untuk menolak bala. Penari yang dimaksud harus perempuan muda yang masih perawan. Jadi kesimpulannya, yang diincar adalah Widya, dan Ayu menjadi perantara lewat Bima. Lalu ada selendang itu sebagai jalan pintasnya. Selendang hijau itu adalah selendang keramat yang tidak akan ada lelaki yang bisa menolak selendang itu saat dipakai seorang perempuan. Babuyut keluar dan tampak kecewa, belum bisa bawa Bima dan Ayu pulang. Dari depan, Widya berjalan kontai dengan tatapan mata kosong. Widya melihat ke arah Ayu dan mencoba memahami situasi. "Ada apa ini, Nur?" tanya Widya. Wahyu berdiri dan mengatakan semuanya. Widya menjerit sejadi-jadinya. Semua orang diam. Babuyut mengajak Widya ke pawon. Diberinya Widya kopi untuk memastikan. Saat diminum, Widya memuntahkannya. Babuyut kemudian menjelaskan, "Temanmu sudah kelewatan. Melakukan larangan yang sangat berat dan tidak bisa diterima manusia, apalagi bangsa halus. Sinden yang sedang dikerjakan adalah sinden kembar. Satu di dekat sungai, satu lagi di tempat yang didatangi Widya kemarin. Sinden dekat sungai tidak apa-apa dikerjakan untuk proker, tapi sinden satunya tidak boleh, apalagi dipakai untuk mesum." Ular yang dilihat Widya di sinden itu adalah anak dari Bima dan Tit. Babuyut gak berani menyebut nama Badarawuhi. Sekali melahirkan bisa ribuan ular. Bima dan Ayu harus menanggung akibat dari apa yang mereka lakukan. Ayu harus menari mengelilingi hutan ini. Bima harus mengawini yang punya sinden, Badarawuhi maksudnya. Badarawuhi adalah salah satu penjaga hutan ini. Tugasnya adalah menari, dan Ayu sekarang menggantikan tugasnya. Badarawuhi adalah ratunya ular yang kutukannya tidak bisa ditolak atau dibuang. Babuyut akan mencoba bicara baik-baik dengan Badarawuhi besok. Malam itu Pak Prabu mengatakan bahwa sudah menghubungi pihak kampus dan kakak Ayu. Besok mungkin sampai sini. Nur menemui Pak Prabu setelah itu. Seharusnya informasi jangan sampai keluar dulu, karena Babuyut kan tadi bilang berusaha mengembalikan Bima dan Ayu. Tapi Pak Prabu bilang kalau bisa tentu tidak akan ada korban-korban sebelumnya. Jadi sebenarnya batu nisan di makam yang ditutupi kain hitam itu sebenarnya adalah korban sebelum kejadian ini. Pak Prabu meminta Nur untuk tidak terlalu berharap. Babuyut sudah bosan berurusan dengan bangsa mereka. Besoknya rombongan kampus dan keluarga datang. Ada tawar-menawar antara Babuyut dan keluarga, tapi keluarga menolak dan mengancam. KKN mereka dicoret, tidak ada hasil apapun selama prakerja mereka. Widya butuh waktu lama untuk pulih. Nur menceritakan semua kronologinya pada orang tua Bima. Semalam sebelum akhirnya Bima meninggal, ibunya Bima bermimpi Bima mengutuk pintu kamar dan meminta maaf pada orang tuanya, dan kemudian pamit kembali ke kamarnya sambil mengatakan ular-ular gitu. Setelah itu Bima meninggal dunia untuk selama-lamanya. Mas Ilham menghubungi Nur. Beliau meminta tolong agar Nur bersedia mendampingi Ayu selama proses penyembuhan. Dokter sudah angkat tangan dan mendiagnosa Ayu lumpuh total dan tidak diketahui penyebabnya. Malam itu, Ayu dibawa keluar kota untuk dicarikan obat. Di perjalanan, Nur selalu melihat Ayu. Matanya ditutup paksa dengan kain. Sampai di sana, Ayu ditidurkan di atas pelepah daun pisang yang kemudian dia dimasukkan ke dalam sebuah keranda. Nur yang melihat itu mengatakan Mas Ilham bahwa itu perbuatan yang tidak benar. Namun Mas Ilham menolak dan mengatakan mungkin masih bisa. Mas Ilham sangat frustasi waktu itu. Butuh waktu lama sampai orang yang membantu tiba-tiba bangun dan mengatakan ia tidak sanggup. Ayu tidak dapat diselamatkan, kecuali ia dibawa keluar dari Pulau Jawa. Namun hal ini mustahil dilakukan karena Ayu dilarang untuk mendekati lautan. Kalau nekat dia mati. Mau naik pesawat juga gak bisa karena kan menyeberangi laut ya tetap. Ayu belum seharusnya meninggal, jadi ia akan terjebak seperti ini sampai waktunya tiba. Ayu akhirnya dipulangkan. Ia ada di rumah sejak kejadian itu kurang lebih 3 jam, sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir juga.
setelah orang tua Ayu mengatakan sudah ikhlas, termasuk Mas Ilham. Keikhlasan orang tua Ayu termasuk mencabut gugatan terhadap pihak kampus dan juga sudah tidak mau menyalahkan siapapun. Ayu dikebumikan di makam keluarga sembari didoakan di situ. Ibunya mengaku sering melihat Ayu meneteskan air mata. Oh iya, sebelum aku tutup, ada pesan yang sangat ingin Mbak Nur sampaikan agar siapapun kita, dimanapun kita berada, tetaplah menjaga tata krama, jaga sikap dan perilaku, karena sesungguhnya sebagai tamu sudah selayaknya tetap bersiteguh pada warisan pendahulu kita yang mengutamakan sopan santun terhadap tuan rumah. Oke Kisana, sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau ada ide-ide dan saran untuk video selanjutnya, kita mau bahas apa, boleh banget komen di bawah. Klik like dan subscribe untuk support channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tahu kalau ada video baru dari aku. Jaga kesehatan dan stay safe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.